Sahabat kreasi di Kabupaten Semarang khususnya di 2005 dikenal sekali kerajinan dengan nama bumerang ketika Bumerang, itu. iya. Nah, hari ini saya bertemu langsung dengan sang owner, sang istri yang kebetulan memiliki lokasi produksi berada di Kecamatan Tontang, tepatnya di Dusun Glendang, Desa Watu Agung. Nah, Bu, dulu mulai produk di Pakis tahun berapa, kemudian produksi apa ketika itu? Jadi gini, berawal dari kita dulu sebelum di Pakis itu kami di Jogja. Oke. Di Jogja, saya posisi di Jogja, suami masih di Jakarta. Jadi suami masih bekerja dan kami memulai usaha waktu itu mebel. Nah, suatu saat pagi-pagi itu suami telepon, Dek, waktu itu masih model fax. Iya. Oke. Dek, aku kirim fax. Coba dilihat. Nah, kamu cari koran KR hari ini, katanya. Kedaulatan rakyat ya? Iya. Oke. Cari koran KR hari ini. Halaman sekian yang isinya ada di fax itu, coba. Sudah, saya keluar cari beli koran lah, beli koran, cari halaman itu. Oh, ternyata di situ ada pengrajin bumerang yang ada di Kasongan. Kasongan Jogja. Ya, Kasongan Jogja. Akhirnya saya begitu beli koran, saya langsung ke Kasongan mencari alamat pengrajin itu. Saya akhirnya dapat kontaknya. Akhirnya sesuai arahan suami waktu itu ya, suami, kamu coba tanya ini lah gitu. Saya tanya. Akhirnya deal lah. Jadi suami waktu itu dapat order dari Australia, tapi padahal kita belum bisa bikin. Akhirnya suami mencari, oh ini ada pengrajin di Kasongan yang membuat ini. Suami dapat ordernya apa? Bumerang itu, kerajinan, handicraft. Oke, stop dulu. Nah, ini menarik nih. Sudah kelihatan orangnya memang visioner ya. Jadi saya mau tanya dulu, basicnya tuh sebenarnya apa Bapak Ibu ini? Ujuk-ujuk bikin mebel, memangnya bisa bikin, bisakah jual gitu loh pertanyaannya. Apa Bu? Bapak itu dulu kuliah di teknik mesin malahan. Teknik mesin di Gajah Tunggal sana. Jadi di pabrik ban. Pabrik ban. Iya. Ibu dulu saya kuliah jadi mau daftar pramugari waktu itu saya. Cuman kenal Bapak, akhirnya sama Bapak nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Terus aktivitas itu apa? Kok terus buka usaha mebel? Tadi kan pertama mebel di Jogja. Iya. Dulu Bapak habis dari Gajah Tunggal, Bapak terus kerja di ekspor impor baja. Jadi ini mulai mengenal ekspor di situ. Terus waktu itu tanya, kan dulu kami tinggal di Jakarta. Tanya, Dek, kalau pengen pindah ke Jawa, maunya di Jepara apa Jogja? Pertanyaan doang. Itu anak baru umur berapa bulan ya? Sekitar anak umur 6 bulan lah itu. Mau pindah ke Jawa apa Jepara? Ke Jogja atau Jepara? Saya kembali, mana ya Mas, bingung. Akhirnya saya tanya ke bapak saya, Pak, kalau pindah ke Jawa enaknya di mana? Langsung bapak saya, Jogja. Akhirnya yaudah, Mas kalau Jogja gimana? Ya udah. Akhirnya saya pindah duluan. Jadi suami masih kerja di Jakarta, saya pindah duluan ke Jogja. Mebel itu. Akhirnya memutuskan untuk mebel ekspor itu. Juga. Ekspor, iya. Memang ekspor. Lah, mebel ekspor itu sudah berapa lama? Sempat berapa? Mungkin 2 tahun kali. 2 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahun ekspor mebel. Akhirnya mencoba ke handicraft ini. Mebel ekspor itu bikin sendiri? Iya, kami waktu itu suami kerjasama sama temen yang ada di Jepara. Berarti mebelnya atau kayunya ambil dari Jepara, terus hanya finishing atau bagaimana? Jadi kayak suami marketing. Marketing, akhirnya kami sewa tanah di Jepara. Waktu itu 15 tahun kalau nggak salah. Sewa tanah, kita bangun gudang di sana.
bangun gudang. Berjalanlah sekitar 2 tahun itu, 2 tahun. Akhirnya mengenal handicraft ini. Akhirnya malah lama kelamaan mebel ditinggal, kita fokus ke handicraft. Jadi ada perjalanan di mana memang menjalin sebuah relasi begitu ya ini ya. Menjalin sebuah relasi yang sebenarnya notabene nggak ada basic sama sekali. Nggak ada. Nah, sekarang kita berlanjut ke yang handicraft ya. Mengawali Bu Caryo Media Kedaulatan Rakyat. Nah ini apakah itu memang Bapak sudah dapat order ketika itu, ada permintaan gitu? Jadi ya, Bapak waktu itu cari ini langsung berarti sudah ada order ya? Sudah ada. Nah ini sudah ada channel ke sana dan begitu dapat langsung kita bikin waktu itu. Oh gitu? Iya. Jadi waktu itu kayak sistem apa ya, kalau orang bilang kayak broker kali ya. Jadi kita pesan ke orang, kita ambil 20%, 25%, sampai berapa kali kirim kita seperti itu. Lama-lama, lama-lama kayaknya ini produksi sendiri bisa ini. Lama-lama seperti itu. Jadi mengawalinya memang sebagai broker tadi ya, marketing, iya. Maklar. Maklar, iya. Dunia sekarang itu nggak jauh-jauh dari permaklaran, tapi tentunya yang positif. Banyak sekarang maklar yang kita lanjut. Nah, kemudian pengiriman barang nih, bumerang itu didapat dari Kasongan tadi ya? Kasongan, iya. Kapan mulai membuat sendiri atau jeda waktu berapa setelah bisa mengekspor terus mulai produksi sendiri? Mungkin nggak sampai 1 tahun ya, mungkin langsung ya nggak sampai 1 tahun. Akhirnya dulu kami sewa gudang di Jogja itu per tahun sekitar 40 juta. Per tahun ya? Per tahun. Dan di sini, beli tanah di sini waktu itu 1.500 meter persegi, 50 juta. Akhirnya beli? Akhirnya kita, yang pakai sih ya. Daripada 40 juta habis tiap tahun, di sini 50 juta beli jadi hak milik. Gitu. Nah, Bu, pengiriman perdana ketika dari produk Kasongan itu berapa banyak ketika itu? 1 kontainer. 1 kontainer yang berapa? 40 feet? 40 feet. Pertama itu 20 feet kalau nggak salah. Iya, nah, terus masih ingat nggak 20 feet, kemudian 40 feet sampai beberapa kali itu? Yang saya ingat itu ada cerita jadi apa ya? Apa? Pengiriman pertama 20 feet, 1 kontainer itu sampai sana barang rusak semua. Karena kekeringan kayu. Jadi harusnya kan di oven dulu waktu itu. Oven harusnya MC mungkin sekitar 7 atau 8, baru MC 10 atau 12 sudah keluar dari oven. Akhirnya barang sampai sana pecah. Retak. Terus akhirnya? Akhirnya ya alhamdulillah sampai hari ini buyer itu masih, berarti sudah dari 2005 sampai sekarang masih kita masih menjalin kerjasama bareng. Itu berawal jadi suami dulu meyakinkan buyer, ini kesalahan saya karena barang sampai rusak. Kalau kamu masih percaya sama saya, akan saya ganti di kontainer berikutnya. Dan minta tolong untuk ini yang dipotong setiap pengiriman 20%. Untuk melunasi itu. Akhirnya alhamdulillah buyer itu kok juga percaya. Karena sulit ya mendapat kepercayaan seperti itu. Kita sudah melakukan kesalahan dan dia masih tetap percaya. Itu yang kadang rezeki ya gitu. Sempat berapa Bu? Sempat berapa kali Bu ketika menggunakan produk dari Kasongan itu? Mungkin 2 kali, cuman 2 kali. 2 kali. Iya. Setelahnya itu pure sendiri. Produksi. Iya, produksi. Mengawali dari produksi. Iya. Jenengan walaupun ini melihat seperti ini bisa, kan harus action untuk menjadi bisa. Iya. Siapa tenaga ahli itu? Dulu kita datangkan
dari Bandung waktu itu. Jadi malah dari Bandung. di sana memang pusatnya kan Bandung sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi kita bawa 10 orang dari Bandung untuk melatih warga sekitar di Pakis. Iya. Oke. Untuk melatih warga sekitar. Jadi 2 bulan atau 3 bulan itulah. Jadi yang kira-kira 2 bulan kok kelihatannya udah nggak bisa, ya udah kita lepas. Yang bisa langsung bikin untuk order kayak yang gitu. bisa berarti menjadi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja. Ya. Nah, ketika itu masih tenaga sekitar yang direkrut tadi ya. Jadi 10 orang ini kan trainer ya, training. Trainer ya. Ya. Kemudian tenaga sekitar orang-orang Pakis ketika itu berapa orang yang bisa ngikutin dan bisa membuat? Mungkin lupa ya, teman, sekitar 30-an ada waktu itu. Berarti juga banyak memanfaatkan tenaga kerja sekitar ya? Sekitar awal-awal itu sekitar 30-an kalau nggak salah ya, udah 20 tahun yang lalu. Oke, kemudian di Pakis sendiri ketika itu sudah kan saya pernah ke gudang ya, ke lokasi, ke tempat produksi. Ini lumayan full ya, sampai ke belakang gitu ya? Iya, sampai belakang. Nah, itu berapa kali itu sempat terjadi ekspor barang? Wah, kalau itu udah berulang kali ya? Iya. Cek Bu, kalau di total ada berapa kali jenengan ekspor? Aduh, lah itu kadang bisa. Saya mau tanya, berarti duit yang didapatkan banyak nih? Ya, amin. Ya enggak, kan harus karena alhamdulillah ya, karena kan ada ya yang produk ekspor. Paling enggak gini lah. Dulu saya datang ke sini masih kontrak. Awal saya juga baru bisa beli sepeda sama suami dulu pertama kali gitu. Dek, aku belum bisa beliin motor. Tak beliin sepeda buat antar sekolah anak, mau enggak? Di mana itu? Itu masih di Jogja. Masih di Jogja. Jadi saya berangkat ngantar sekolah tuh dulu masih pakai sepeda, sepeda mini. Sepeda mini yang depannya ada keranjangnya itu. Jadi TK anak pertama saya. Tahun berapa itu? Tahun berarti 2002 kalau nggak salah. 2002. Sahabat kreasi. Jadi ada sebuah perjalanan ya yang akan menentukan esok di 2002 ya. 2002 ya. Yang akan menentukan esok. Ini Ibu bercerita di 2002 itu benar-benar ngontel ya. Naik sepeda. Tapi hari ini kita bisa melihat untuk gudang produksi. Ini bukan rumah tuh Bu? Ya, bukan. Nah, ini hanya tempat kerja produksi seperti ini. Nah, kita lanjut cerita. Produk yang dibuat ketika di Pakis itu Bu, paling dominan apa? Paling dominan ya didgeridoo seperti ini sama bumerang. Sama apa Bu? Dinamakan apa tadi Bu? Didgeridoo. 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 Oke. Didgeridoo. Itu apa itu didgeridoo itu? Ini itu alat trompet ya, kalau di sini bilang mungkin trompet. Tapi kalau di sana katanya untuk genderang perang atau gimana katanya. Anu ya, mungkin untuk apa ini? Semacam kayak di sini kentongan gitu mungkin ya. Jadi kalau untuk manggil suku ya suku. Ya. Oke. Dari suku aborigin. Oke. Oke. Jadi di didgeridoo ini juga menjadi salah satu ciri khas ya. Ciri khas peralatan tentunya ini perang bareng-bareng. Mungkin saya cerita sedikit. Jadi kalau di suku ini kan belum ada alat yang canggih ya, makanya alat seperti ini ketika kita sebul dan ini kita tiup dan bunyi mungkin di sana akan terdengar akhirnya bisa berkumpul bareng. Oke. Selain didgeridoo Bu, apalagi Bu yang Oke. Ini ada yang namanya bumerang. Ini. Bumerang ya? Iya. Masih dengan senjata suku aborigin. Iya, khas aborigin masih ini. Oke, sahabat kreasi, tentu ini juga satu hal yang menarik bagaimana Java Kria Craft ini membuat produk-produk yang menjadi ikonik sebuah negara bahkan benua ya di sini. Yang di situ
diambil dari salah satu suku yang terkenal di dunia sekali, yaitu suku Aborigin. Tadi dibuat didgeridoo, kemudian yang bumerang. ini bumerang. Nah, ide pertama ini tentu bukan saya harus membuat produk yang sekiranya bisa diterima sebenarnya, tapi sebuah relasi ya, yang ada di Australia. Membutuhkan barang yang bisa dijual di sana begitu ya Bu ya, menjadi ikonik. Jadi Bu jenengan ketika itu orang berpikir mereka aku jual barang yang bisa menjadi tren, nggak perlu juga ya Bu ya, karena sudah ada permintaan itu. Iya, sudah ada permintaan, dan ini pun juga desain biasanya juga mengikuti sana. Oh gitu. Ya, jadi ini ukuran termasuk. Iya, jadi di sana saya pengennya desain seperti ini. Kita coba untuk bikin di sini, kita kirim balik, kalau diterima ya lanjut PO perbanyak gitu. Didgeridoo, kemudian bumerang, ini produk terbanyak, yang terbanyak juga permintaan, dan tentunya ini menjadi ekspor barang yang paling banyak. Paling banyak, iya. Nah, kemudian dalam perkembangannya Bu, saya melihat kan ada mungkin ratusan ya macam. Iya, macamnya ratusan. Itu bagaimana? Kalau itu juga sesuai permintaan, jadi itu permintaan pasar juga. Iya, semua dari buyer di sana. Australia juga. Dari Australia. Jadi selama kemarin itu memang semua hanya melayani permintaan dari khusus Australia. Oke. Sahabat Kreasi, ini bagi kita mungkin menjadi sebuah literasi untuk bagaimana menjalin sebuah relasi yang tentunya bisa menghasilkan sebuah karya craft tentunya. Yang ini kalau kita nggak kulik, nggak kupas, tentunya juga kok iso gitu loh. Nah ternyata seperti ini perjalanannya. Nah kemudian Bu, saya lihat ketika di Pakes ini kan kayaknya karyawan banyak banget. Terbanyak ketika itu karyawan berapa jumlah? Karyawan terbanyak itu sekitar 200-an. 200? Iya, itu 200. Sempat berapa bulan? Artinya bertahun-tahun. Bertahun-tahun? Iya. 200 bertahun-tahun. Nah, jadi Java Kriya Craft ini juga akhirnya juga mengkaryakan sebuah karya di tempat Pakis Beringin ketika itu 200 karyawan lah, sekitar segitu kurang lebihnya. Nah, ketika Pakis itu sekarang tidak produksi Bu, terus sekarang produksi di sini, itu 200 orang kemana sekarang? Berawal dari COVID, Mas. Jadi dari COVID, kita sempat survive 6 bulan itu kita masih ambekan, masih bisa. masih nggak tega ya, maksudnya karyawan puluhan tahun. 2000 berapa? 2020 kan COVID ya. 2020 ya. Karyawan yang udah puluhan tahun, sekitar 20 tahun kita bekerja bareng, itu kan udah kayak saudara ya, sudah bukan karyawan lagi lah. Makanya sampai 6 bulan itu kita antara tega nggak tega untuk merumahkan itu. Jadi kita masih yang 75% gaji, 50% gaji, ya, akhirnya ya lama-lama kita yang kebang-kebis ya. Jadi salah satu yang dirasakan adanya pandemi COVID dari PT ya Bu? PT apa? PT Java Kriya Craft ini juga merasakan dampaknya betul. Ketika itu sama sekali nggak ada orderan? Hampir 2 tahun nggak ada order sama sekali. 2 tahun. Karena wisata tutup, akhirnya otomatis souvenir juga nggak bisa keluar karena wisata tutup kan ya. Kita mau ke Jakarta aja nggak bisa, apalagi ke luar negeri. Kan seperti itu. Sahabat Kreasi, kerajinan tangan yang semuanya tentu dilakukan oleh tangan. Nanti akan kita kulik lagi. Ibu, dari proses pembuatannya sekarang Bu, ini mesin yang tercanggih di sini apa Bu? Untuk membuat ini misal. Nah, mesin bubut paling ya. Iya. Mesin bubut untuk memberi lubang ini. Iya, yang paling. Kalau untuk membuat bentuk ini? Ini kan udah dari kayu. Kayu yang memang sama ya. Iya. Cuma agak sini diperkecil sedikit. Pakai apa? Tatah ya, pakai tatah. Pakai tatah. Iya.
Berarti hanya mesin bubut itu yang tercanggih di sini. Iya, mesin bubut aja yang tercanggih. Yang lain adalah memang Tangan. tenaga manusia semua. Wow. Oke. Kemudian untuk melukis ini Iya. juga menggunakan tangan. Tangan, iya. Jadi kalau yang ini namanya kita namakan cerok-cerok. Apanya? Kita cerok ini yang ini. Motif ini adalah motif yang cerok-cerok. Iya, motif ini. Kalau motif cerok-cerok. dasar jelas ya, dasar Ya. oke. Itu kita namakan motif cerok-cerok. Kalau yang ini adalah dot art. Titik-titik itu namanya dot art. Tangan. Ya. Hanya dengan menggunakan tangan. Nah, kemudian yang bumerang, Bu, sama. Sama, ini juga lukis. Jadi ini model lukis. Akhirnya juga dot art juga. Ini bukan cap gitu, bukan? Enggak. Semua lukis tangan. Semua lukis tangan. Makanya di masing-masing keren ya. Barang tidak ada yang sama persis gitu, tidak ada. Lukis tangan semua. Oke. Nah, untuk membuatnya ini bumerangnya sendiri. Ini kita kan ini dari kayu biasa. Gimana? Ya, apa namanya mesin apa ya itu? Cuman di gergaji aja. Iya, gergaji sama di ya. Kemudian di amplas. Di amplas, iya. Itu aja. Iya. Sahabat kreasi, menarik sekali dan ini sangat luar biasa. Hanya mesin bubut saja yang tersedia di sini yang boleh saya sebut mesin paling canggih. Canggih-canggih bubut kayak apa sih? Artinya tidak ada mesin yang harus didatangkan khusus untuk membuat produk di sini. Tidak ada. Wow. Di mesin bubut itu aja. Nah, oke. Sekarang mesinnya hanya sederhana seperti itu. Kemudian menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan melukis ya. Ya. Nah, kemudian ini yang dipakai catnya, Bu. Bahan catnya dari apa? Cat yang apa? Cat tembok, tapi dikasih campurannya air. Ini, ya. Termasuk yang titik-titik ini juga? Iya, ini cat biasa. Tidak luntur? Tidak, nggak luntur. Cuman mungkin kalau kena panas ya mungkin. Tapi selama ini ya tidak pernah ada kejadian luntur sih. Tidak ada komplain juga tidak ya? Ada komplain. Oke, jadi benar-benar art banget ya. Semua kita diproduksi menggunakan tangan. Bu, ada enggak produk yang dibuat yang sekiranya paling sulit apa? Produk paling sulit mungkin kayak tatahan kanguru. Oh, yang bentuk kanguru. Miniatur kanguru seperti itu. Itu tatah. Terus menghaluskannya? Amplas. Nah. Ada nggak ya? Coba saya carikan. Loh, ini pas, Pak, pas bisa. Ini pakai tatah. Iya. Loh, bukannya kalau misalnya ngetoknya kebanteran kan pecah? Iya, pecah, salah. Ya kan sudah ada ahlinya. Hanya menggunakan tatah. Pahat itu, Bu? Iya, pahat. Oke, ini menarik sekali. Mestinya ketika ada produksi di sini, tapi ini masih libur ya, habis kirim kemarin. Menunggu ada order kembali. Nah, mudah-mudahan nanti bangkit kembali dan tempat ini juga bisa mengkaryakan tenaga-tenaga sekitar. Nah, tentunya kita berada di sebuah dusun Gendang, Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang. Orang-orangnya tentu juga orang-orang sekitaran sini ya, Bu ya. Iya. Nah, ada sekitar orang sini dan Pakis. Karena dulu kita berawal di Pakis ya. Oke, berarti yang profesional gitu ya, kita datangkan. Oke. Besok saya juga mau, Bu, belajar menjadi karyawan. Oke. Bu, ini sudah pasca COVID begitu sepi tentunya, Bu. Nah, setelah COVID ini sudah mulai ada geliat-geliat seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah kita tetap ada yang dulu buyer agak banyak, sekarang ya kita baru ada 3 buyer yang tetap pesan, termasuk buyer yang pertama dulu yang barang rusak semua sampai sana itu, alhamdulillah alhamdulillah sampai hari ini beliaunya juga masih order barang apa?
sama bumerang dan masih ya, Oke, ya masih sama barang lah. yang sama. Iya, barang yang sama. Sekilas Bu, di sana dijual di mana sih, atau memang untuk konsumsi apa itu barang-barang ini? Dijual di outlet-outlet kayak tempat wisata, gitu ya? iya. Oke. Pernah enggak satu waktu diajak ke sana iki sing gawe pisan-pisan tak jak rono iki? Belum pernah. Belum pernah. Mudah-mudahan nanti ditonton ya. Kita nanti bisa sampai ke Australia. Amin. Oke. Barangnya aja yang sudah bolak-balik ke sana, nanti yang udah berulang kali ya? Udah berulang kali, ratusan kali. Nah, Bu, saya boleh tanya, Bu? Iya. Untuk bahan bakunya, Ibu ini menggunakan kayu apa? Ada kayu mahoni, kayu johar. Terus kalau dulu pernah pakai sono keling, tapi sekarang sono agak susah ya, susah dan mahal. Jadi sudah tidak pakai lagi. Oke. Boleh tahu enggak? Misal nih beli bahan baku nih harganya 100.000 misal. Kemudian ketika menjadi produk bisa akumulasi totalnya 10 juta gitu. Ada gambaran seperti itu, Bu? Mesti ono. Saya beli satu gudang ini dengan bahan baku misalnya 10 juta misalnya. Iya. Jebule setelah saya produksi menjadi bumerang, menjadi pernak-pernik ini, itu bisa menjadi 200 juta gitu. Iya. Boleh tahu? Itu kayaknya off the record ya. Off the record ya. Artinya memang ya menjanjikan lah kalau memang. Ya. Kalau karena memang termasuk untuk pembayaran upah dari tenaga masih pokoknya masih oke gitu. Masih bisa lah. Kita ya mudah-mudahan Java Kriya Craft ini yang kebetulan berada di Tuntang nanti bisa bangkit kembali. Amin. Dan saya berharap ini menjadi sebuah informasi karena saya juga baru kali ini bisa masuk ketemu Ibu. Padahal ya wis pingin sekali dari dulu. Nah, ini nanti dari pihak pemerintah desa, kemudian kecamatan, syukur pemerintah kabupaten ini juga membuat satu bagaimana cara produktivitas seperti ini, kerajinan seperti ini itu benar-benar diangkat. Ada sih dengan cara-cara yang mudah, misalnya ada kegiatan yang sekiranya itu kolosal dilibatkan. Ada juga sih cara-cara, ini tempat ini kan bisa menjadi sebuah kunjungan, tidak hanya menjadi sebuah produk. Ibu siap nanti ya Bu, satu waktu kalau misal ada kunjungan, itu kan malah secara mungkin ngeribetin, tapi di sisi lain mereka itu menjadi marketing kita loh, betul kan? Betul. Walaupun sebenarnya ganggu nih, tapi dibalik itu dia motret satu produk, dua produk, puluhan produk, pasti diangkat, dan itulah marketing kita saat ini. Dulu pernah, cuman dari anak-anak TK cuman. Nggak apa. Nanti TK, kalau sering malahan. Iya. Semoga nanti ke depan bukan anak TK lagi, tapi ada dari mungkin dari dinas, mungkin ayo. Oke. Dan saya juga siap nanti mendatangkan baik dari TK, SD, SMP, SMA, SLTA, sampai anak-anak di bangku mahasiswa. Ini menarik sekali. Dan tentunya kerajinan seperti ini tidak sekedar menjadi untuk dibesarkan produksinya, tetapi dibudidayakan. Ini membuat semacam ini. Karena ini nggak bisa diturui seperti di AI ya, atau ChatGPT ya, nggak kanguru. Tapi ini harus melakukan sendiri. Nah itu yang mestinya terus kita gaungkan. Oke, Bu. Terakhir, apa yang mau disampaikan dan harapannya, Bu? Harapannya ya kita bisa mendapatkan buyer-buyer baru lagi, dan kita bisa mempekerjakan karyawan lama yang mungkin saat ini on off ya. Jadi kalau pas ada order kita panggil, kebetulan pas belum ada order berarti kita liburkan dulu. Nah, semoga dengan bertambahnya buyer nanti kami juga bisa mempekerjakan warga sekitar juga.